bicarain aja. Kembali lagi di podcast SWI, Serikat Wartawan Indonesia. Bicarain aja. Saya nggak berani nyuruh Pak Koko begitu ya. Malu sama Pak Kokonya, malu. Tapi nggak apa-apa sih. Pak Koko kita, ini Mas atau Pak Koko aja manggilnya Mas aja deh, biar lebih akrab itu ya Mas Koko ya. Tadi kita membicarakan tentang konser. Konser yang dilakukan secara virtual sekarang banyak sekali, gitu ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang proses konser virtual dan konser yang biasa kita lakukan sebelum COVID-19 datang itu lebih lebih repot mana sih Mas sebenarnya persiapannya, terus juga mungkin prosedur-prosedur yang harus dilakukan seperti itu. Kalau persiapannya secara teknis harusnya sama, tergantung besar kecil panggung, lighting, sound, disesuaikan dengan kebutuhannya. Tetapi kalau menurut saya justru konser virtual itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah, tapi nilainya tidak sebaik konser yang off air yang aslinya ya. Mengapa? Karena kalau konser virtual itu kalau dari sisi kemudahan ya, secara teknis sama aja. Kalau dari sisi kemudahan jauh lebih mudah, karena kesulitan konser ini kita bicara di Indonesia, karakter penontonnya itu juga sulit. Sulitnya seperti apa nih Mas? Contoh ya, kalau 5.000 orang nih, konsernya 5.000 orang, ngantrinya tidak mudah. Kemudian kalau penyelenggaranya kurang siap akan menjadi sedikit timbul keresahan ya, kadang-kadang ada kemarahan. Miscommunication juga. Ya, komunikasinya jadi susah karena si manusianya kan bertemu langsung. Tapi kalau virtual kan nggak ada, jadi ya jalan begitu aja. Akan tetapi dari sisi daya tarik kalau menurut saya tadi ya, kalau dari sisi pekerjaannya jauh lebih mudah virtual, tapi daya tariknya jauh lebih mudah konser sebenarnya. Kenapa? Karena begini, virtual itu si artisnya kan tidak langsung kan bertemu dengan fansnya ya, dengan penontonnya. Tapi kalau konser yang seperti sebelum COVID ini, off air, makhluk Tuhannya tuh langsung ketemu, bisa salaman, bisa nyapa, asli gitu. Lebih terasa. Iya, lebih terasa. Gitu, ya. Kesulitannya memang lebih banyak, tapi kalau bicara orangnya, kepuasannya beda lah. Ketemu langsung sama ketemu kan beda. Jadi terasa emang kayak di venue konser ya, berjubel-jubel lah. Betul, gitu, itu kan gitu punya kebahagiaan tersendiri buat penonton kan. Ini kalau nggak salah dulu juga pernah megang acara besar Soundrenalin, siapa Soundrenalin gitu ya. Ceritain dong Mas, itu pengemasan acara sebegitu besar, gitu ya. Itu waktu mengemas acara tersebut seperti apa? Sebelum bicara sebesar apa, sebetulnya ada dasar pemikirannya gini. Itu kan tahun 2002. Tahun 2002 itu ada musibah lah di Bali ya, ada bom Bali waktu itu. Konser ini harus besar karena pada saat awal memang niatnya dibuat agar supaya menjadi daya tarik yang besar. Karena pada saat itu Indonesia mengumumkan bahwa negeri ini dilarang untuk membuat konser karena dianggap ada kerawanan ya. Di situ saya bersama teman-teman berpikir kalau kita tidak bikin konser yang luar biasa besar dalam keadaan negara kondisinya sedang bukan prihatin, sebetulnya sedang harus ada minggu tenang waktu itu. Kita pengen bikin sesuatu lah. Sesuatu itu untuk Indonesia terutama, tapi juga untuk di luar, agar supaya masyarakat di luar negeri itu tahu Indonesia menghadapi tragedi waktu itu tetap kreatif, tetap kehidupannya tetap berjalan. Sama kayak COVID gini, bagaimana protokol kesehatan itu diterapkan agar kita kembali bisa bekerja, bisa berkarya. Nah waktu itu idenya di situ. Nah untuk melakukan daya tarik itu harus bikin sesuatu yang besar. Nah akhirnya tercetuslah Soundrenalin itu. Alasannya karena Indonesia saat itu tidak ada
tidak boleh ada kegiatan. Justru pada saat tidak ada kegiatan, kita berkreasi bagaimana bikin sebuah konser yang sangat besar. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi ya hari itu di Jakarta Pak Kapoldanya, Pak Hamaminata almarhum itu setuju. Akhirnya waktu itu kalau teman-teman yang masih ingat atau yang punya pengalaman, dua koran besar, koran nasional paling besar itu judulnya itu headline tuh, Jakarta siap mengamankan Soundrenalin. Nah kalau dari sisi persiapannya memang harus besar dan besar banget lah. Itu aja sih. Itu ya, karena kan acaranya besar ya, dan waktu itu juga suatu tantangan ya Mas Koko ya. Iya, tantangannya ya ingin berbuat sesuatu buat Indonesia, ingin jadi bagian dari semangat Indonesia untuk bangkit, sama kayak COVID ini lah sekarang. Ya karena kan memang waktu itu mau bikin Soundrenalin, terus ada Minggu Tenang juga. Betul. Jadi menjadi tantangan tersendiri gitu. Tantangan tersendiri. Justru disitulah kreatif kita, kayak teman-teman kan. Saya pikir nggak banyak serikat wartawan yang bikin kegiatan seperti ini, tapi Serikat Wartawan Indonesia melakukan ini. Ini kan sebuah tantangan juga kan, ketika orang tidak berbuat, teman-teman berbuat, itu kan tidak mudah. Ya kurang lebih Soundrenalin prinsipnya sama. Hanya digusur. Kalau mau tepuk tangan jangan ditahan loh. Kan udah dibilangin, tepuk tangan aja gitu. Kan biar kelihatan kalau kagum tuh jangan disimpan. Nanti kalau nggak kesampaian nyut. Nah itu pinter itu ya. Oke, kembali lagi nih dengan Mas Koko nih. Ini bicara tentang konser. Konser itu melibatkan banyak musisi, musisi, penyanyi, bahkan mungkin ada melibatkan aktor atau aktris. Banyak dong karakter-karakter dari musisi atau artis yang akan diajak dalam event tersebut. Ini biasanya apa sih yang harus dihadapi atau yang sering kita hadapi gitu ya untuk saat memilih artis atau musisi yang akan dikemas konsernya. Yang pertama, kita selalu menentukan visi misi dari konser tersebut. Udah pasti tuh. Kayak misalkan kita bikin konser 1000 band. Konser 1000 band itu kita berharap teman-teman, para peserta, kan ada 1000 band tuh. Kalau satu band 4 orang aja udah 4000 orang tuh. Nah, yang pertama pasti kita bikin hak dan kewajiban ya. Bagaimana standar operationnya nanti itu teman-teman artis itu dia harus tanda tangan. Jadi itu paling penting agar supaya waktu dan kreatif yang kita buat mereka betul-betul bukan hanya paham tapi dia patuh. Untuk menjadi patuh mereka harus tanda tangan. Semuanya wajib tanda tangan. Iya, itu penting banget. Karena kita menghadapi 4000 orang yang satu orangnya kadang-kadang karakternya beda-beda. Tapi dengan aturan yang sama, mau 10.000 orang, mau 10.000 band, 20.000 band sekalipun, kalau ikut aturan dan mereka sepakat, mereka tanda tangan, berarti mereka sudah setuju. Itu paling penting. Nah, kedua yang tidak kalah pentingnya sebetulnya adalah bagaimana kita mengatur traffic dari band-band yang banyak itu. Kayak seperti Soundrenalin ya. Soundrenalin itu pasti di atas 100 band. Kalau waktu zaman saya itu udah pasti tuh, minimal 100 band. Dan itu 70% band besar, band nasional lah. Mau Iwan Fals, Slank, Dewa, semua segala macam ada di situ tuh. Mau ada Padi, Selan Seven itu pokoknya ada. Nah, itu kita harus betul-betul berani menyampaikan kepada semua band tidak ada perbedaan. Jadi makannya sama, bahkan dengan kru kita sama. Jadi kalau teman-teman sekedar informasi, di Soundrenalin itu pada saat masa saya yang pegang itu semua makan sama, kru sama artis sama. Kita juga kasih tahu ke mereka. Kenapa? Agar supaya di lapangan semua sama. Jadi nggak ada yang beda-beda. Kita nggak mau. Yang berbeda itu hanya tugas dan tanggung jawabnya aja. Tapi perlakuannya semua sama. Semua duduk berdiri sama tinggi. Agar apa? Agar terjadi sebuah tim. Tim itu bukan hanya ada di deteksi, bukan hanya di band-band itu, tapi juga di lapangan ada tim besar yang namanya tim Soundrenalin. Berarti mengurangi atau justru tidak memberikan kesempatan ya untuk merasa ini dispesialkan. Iya, kenapa? Karena tadi saya bilang, jadi di musik itu ada dua prinsip yang menarik.
Satu ya itu bernama The Show Must Go On, yang satu lagi bernama There Is No Business Like Show Business. Bisnis ini memang beda dengan yang lain, tapi harus jalan dan tidak ada kata tidak. Mau ada hujan, ada badai sekalipun. Harus jalan. Harus jalan. Oke, itu dia. Nah ini berhubungan dengan apa namanya artis. Nah ini biasanya kalau tadi kan dibilang kalau Mas Koko sendiri waktu itu punya cara, gitu ya, bahwa semua brand, semua artis yang ikut dalam atau berpartisipasi dalam event yang dibuat, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Betul. Tapi dalam kenyataannya ada juga nih, misalnya dalam konser, gitu ya, misalnya konsernya si A atau si B, mereka punya reader sendiri, ya kan? Ada nggak sih Mas yang readersnya mungkin sampai kayaknya ini kok berlebihan ya readersnya, atau dirasa kayak kenapa harus begitu, gitu? Jadi buat kita, buat deteksi, pada saat kita mengajukan permohonan, karena kita katakanlah misalkan ungu ya, kita mau kontrak ungu, kita tahu dia kewajiban kita apa kepada dia, kemudian kita kasih kewajiban kita. Nanti dia baca, kalau dia tidak sepakat kita nggak mau. Tapi alhamdulillah selama ini nggak ada yang nggak mau semua. Memang ada permintaan-permintaan yang berlebihan, tapi saya juga selalu mengingatkan, nggak usah jauh-jauh deh, gini deh. Pernah dengar kan kalau artis itu ada yang maunya bisnis kelas misalnya, atau ekonomi misalnya. Selama saya, selama ini, bukan hanya selama ini, bahkan konser kita yang terakhir kemarin itu di GBK itu semua sama, tiket juga sama. Ini sebagai contoh, ada sebuah grup band namanya Dewa, saya ngomong langsung aja. Dewa. Nah, jadi Dewa itu kan itu zamannya setelah Ari Lasso ya, Once ya. Jadi Once pertama kali itu tahun 2000 pas tuh jadi Dewa. Gak pakai Dewa 19, Dewa aja. Nah, si Once Dani bilang sama saya, karena Dewa tuh dari awal sering tur sama kita. Dani bilang, kita sekarang sudah bisnis kelas nih Mas Koko. Dia bilang, bukan apa-apa, bukan ingin membantah riders dari pihaknya deteksi, enggak sama sekali. Kita hanya ingin justru memberitahu kepada fans kita bahwa kita sekarang sudah pantas di bisnis kelas. Ini Dani bilang. Terus saya bilang, saya juga bukan tidak mau menghargai Dewa, tapi khusus dengan deteksi kita bisanya seperti ini. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena semua sama. Kan Dani tahu kita juga makan sama. Terus dia bilang gini, kita juga pengen tetap sama. Yang sama itu biayanya. Jadi kalau biaya bisnis kelas misalnya itu biayanya 10, kalau yang ekonomi 7, yang 3 kita yang bayar. Dia bilang gitu. Saya sampaikan lagi sama dia. Saya tetap nggak akan pernah berubah. Kenapa? Karena semua sama, saya bilang. Terus dia bilang, wah kita kalau gitu nggak bisa. Dia bilang gitu. Terus saya bilang, Dani, kalau Dani nggak bisa, kita juga nggak apa-apa. Tapi saya sebagai seniornya Dani, saya bilang, saya sampaikan ini, saya sampaikan, tolong Dani sampaikan juga kepada teman-teman yang lain di Republik Cinta Manajemen itu. Dani ingatkan dulu Dani perjuangannya seperti apa. Iya, justru karena dulu saya berjuang, dia bilang, saya sekarang ingin orang menghargai sebuah grup band yang bernama Dewa. Saya sama Mas Koko ini sangat menghargai Dewa, dan justru saya ingin mengajak Mas Koko menghargai Dewa. Terus saya bilang, justru saya juga ingin menghargai Dewa. Saya bilang, contoh, Dani, saya nggak pernah lupa. Dani bilang siapapun pada saat Dani dulu rekaman pertama kali tahun 92 ya kalau nggak salah, itu lagu Kangen tuh. Dia bilang siapapun bahkan tukang rujak akan dia ajak, bahkan dia kasih dulu kaset, kan kaset kan sebelum sini kaset. Terus saya bilang, iya betul. Nanti Mas Koko tahu perjuangan kita, kan kita harus dihargai kan. Terus saya bilang gini, sebetulnya dilepas daripada kita deteksi membuat aturan kebersamaan ini yang sama, kita juga ingin menjadi bagian dari semangat persatuan Indonesia. Saya gituin aja. Maksudnya dia bilang, maksudnya begini loh. Kalau Dani dulu siapa aja Dani perhatikan. Dani bantu karena siapapun itu adalah pondasi Dani menjadi bintang di Indonesia. Betul kan? Betul sekali dia bilang. Tapi saya, berkaitan dengan pesawat. Kalau di bisnis kelas, Dani ketemu berapa orang? Saya ketemu 6 orang.
Sekarang kalau Dani di ekonomi, Dani ketemu berapa orang? Kalau ekonomi dulu kan 108, 111. Jadi apa, jet ya, tahun 2000-an itu masih gitu. Sekarang kan udah ada Airbus kan. Saya ketemu 115 orang. Terus saya bilang, kalau saya jadi Dani, sehebat apapun saya nggak akan pernah melupakan orang yang banyak gitu. Saya akan tetap ada di ekonomi karena saya akan ketemu 115 orang. Dan saya yakin itulah penggemar saya. Kalau di bisnis kelas karena orang-orang sibuk, hanya 6 orang, selain tidak banyak orangnya, kemudian mereka orang-orang yang sudah tidak terlalu mendengar musik. Saya sampaikan itu. Ya, Dani bilang, oh kalau seperti itu ya saya pikir dulu ya mas ya. Tapi dia nggak lama, nggak sampai 5 menit dia bilang, saya setuju sih mas, saya kembali ke ekonomi. Memang kadang kita harus melihat pada diri sendiri gitu ya mas. Kadang kita inginnya dilihat bahwa inilah kesuksesan saya, adalah kesuksesan kita. Tapi kadang kita seperti agak sedikit lupa bahwa kesuksesan kita ada banyak sekali orang-orang di belakang saya. Yang dulu bahkan kita mesti ngajak dulu, kita mesti ini dulu gitu ya mas. Ini senang banget loh. Ini tadi adalah penjelasan yang ini harus banget dipunyai setiap artis baru ya. Itu kalau saya rasa itu perlu banget mas gitu. Betul, dan jangan lupa kita bukan hanya protes karena semua tujuannya baik kan. Seperti teman-teman tahu slang itu kan dulu ya hampir semua posisinya kan mereka kena musibah jadi pemakaian narkoba lah, sekarang udah enggak semua. Tidak mudah juga sebagai penyelenggara bagaimana mengajak mereka berpikir yang positif, karena kan narkoba itu kan jahat kan. Waktu itu ini bicara waktu, sekarang udah baik semua. Teman-teman slang hampir banyak band itu kena narkoba banyak sekali, semua itu ada ya, di Dewa juga ada, slang juga ada, ya Ungu juga ada hampir semua kena. Itu kan musibah kan buat negeri ini kan. Kita juga berbuat loh, banyak loh penyelenggara musik itu membantu. Contoh slang ya. Slang itu kan slangian kan, berantakan lah, apalagi narkoba segala macam. Saya kalau jadi pembicara di kampus-kampus, saya selalu sampaikan contoh yang paling konkret adalah slang. Saya bilang, there is no business like show business. Slang itu salah satu contoh band. Teman-teman lihat slang itu kan sembarangan kan, bajunya disobek-sobek, kelihatannya acak-acakan. Bukan, itu sebuah karya seni. Dan saya juga ingin informasikan di acara ini juga, slang itu sebuah karya seni. Dulu kalau ketemu slang, band paling wangi itu slang. Oh ya? Iya. Nggak apa-apa saya buka di sini. Dibandingkan sama yang lain? Iya, band paling wangi itu slang. Jadi kalau celananya sobek itu bukan karena memang celananya sobek-sobek, itu disobek sama dia. Oh, baru tahu ya? Baru tahu. Itu slang begitu. Jadi memang itu karya seni buat dia. Jadi saya selalu sampaikan juga di kampus-kampus. Jadi itu there is no business like show business. Itu sebuah kreativitas. Slang itu kreativitas yang luar biasa. Ini berarti seperti betul, tidak boleh menilai orang lain dari covernya. Iya, yang kamu lihat belum tentu apa yang kamu pandang. Iya, betul sekali. Masalahnya itu cuma dilihat aja, tapi kan kita nggak tahu waktu kita dekat dengan dia ternyata wangi, harum, gitu ya. Ternyata mereka lebih prepare dengan diri mereka. Jadi kalau banyak kan musisi kita bicara politik kan. Kalau menurut saya 30 tahun lalu saya udah melihat itu selalu ada. Sebetulnya mereka mungkin bukan berpolitik gitu. Mereka ingin jadi bagian dari semangat bagaimana negara ini menjadi lebih baik. Nah, untuk menjadi lebih baik mungkin mereka berpolitik. Itu aja sih sebetulnya. Kalau bakat politiknya saya pikir enggak kali ya. Jadi ya jangan heran juga itu kalau mereka pengen jadi pejabat, saya rasa saya belum lihat ada yang berhasil gitu. Ya artinya yang bisa memuaskan. Kenapa? Karena memang dasarnya cuma keinginan menjadikan Indonesia lebih baik. Kalau kemampuannya saya rasa enggak ya, termasuk ada Pasya Ungu lah segala macam itu. Belak-belakan banget loh, disebutin loh namanya. Tapi nggak apa-apa mas, ini menjadi pembelajaran bahwa sebenarnya kita melakukan sesuatu ada baiknya untuk beberapa hal itu sesuai dengan kapasitas kita ya mas. Betul, ya. Mungkin niatnya baik, ingin menjadikan Indonesia lebih baik, tapi banyak orang tanya saya juga ya, karena mungkin saya banyak terlibat dengan banyak konser artis-artis Indonesia gitu. Secara pribadi mungkin saya nggak terlalu tahu, tapi sebagai pekerja seni kita selalu intens dalam
setiap acara. Ya, walaupun kita ketemunya cuma sebulan dalam setahun, tapi kita sangat fokus. Contoh seperti Pasya Ungu, waktu banyak orang bertanya sama saya, apakah Pasya pantas menjadi politisi? Kalau saya jawab tidak. Tidak itu bukan karena dia tidak berbakat, dia niatnya pasti bagus. Saya tahu Pasya orang baik, gitu. Tapi untuk menjadi baik itu nggak harus di politik, dimanapun bisa. Yang penting niatnya, ya kan? Nggak harus di politik, di mana aja bisa jadi, apapun juga bisa. Ada satu lagi yang paling penting adalah saya sampaikan ini, saya tulis juga di media sosial saya juga. Saya sampaikan bahwa bertahun-tahun fans itu adalah segala-galanya. Dan fans itu taunya kita itu sebagai penyanyi, sebagai artis. Jadi kalau kita berpindah profesi, berarti kita mengingkari fans kita. Berarti kita meninggalkan orang yang baik sama kita. Itu yang sangat disayangkan menurut saya. Tapi sekali lagi itu pilihan, saya tulis seperti itu. Oke, jadi pada intinya adalah bagaimana pada awalnya ya, kemampuan pada awalnya, dan memang sih bukan sebuah kesalahan untuk mungkin mereka yang niat baik gitu. Oke, Mas Koko, ini kita ada pertanyaan juga nih. Kayaknya teman-teman di belakang ini ada yang penasaran, Mas, karena obrolan kita asik banget ini ya. Siap. Kita boleh panggil, ada yang mau tanya? Ya, saya deh. Saya, namanya siapa, Mas? Gunawan. Mas Gunawan, ya. Silakan Mas Gunawan, mau tanya apa, Mas? Ya, terima kasih waktunya. Ini Pak Koko, saya mau nanya, kan sering bikin konser yang besar-besar dengan panggung yang nggak hanya satu ya, mungkin banyak. Terus pertanyaan yang pertama itu gimana menciptakan sound quality bagi penonton yang enak gitu, dengan banyaknya panggung, spektrum frekuensinya tabrakan apa enggak, dengan suara itu di sini dengerin sini enak, yang sini enak, nggak campur tindih. Terus yang kedua, kan ada biasanya kalau dalam konser bertiket ya, kita ada yang harganya VIP, ada VIP, ada yang tribun biasa. Dan di VIP itu biasanya kita paling depan kan nontonnya. Terus emang kita dekat sama si musisi, sama artis, tapi secara menikmati sound quality paling depan itu nggak enak Pak, sakit. Apakah ada PR juga di situ menyikapi biar yang benar-benar saya beli VIP secara visual enak, tapi secara sound quality pendengar juga paling enak, paling mahal. Gitu sih Pak, pertanyaan. Terima kasih. Ya, saya mau kasih contoh konser 1000 band ya. Konser 1000 band itu butuh 10 panggung besar. Minimal ukurannya 18 kali 10 rata-rata, bahkan ada yang 21. Jadi ada dua panggung besar sekali, 21 meter kali 10, ada 8 yang 18 kali 10, hampir sama sebenarnya. Secara teknis itu berkaitan juga dengan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara, karena kepuasan penonton adalah segala-galanya. Jadi di konser itu kalau penontonnya puas, itu adalah segala-galanya. Karena kalau penontonnya puas, artisnya pasti puas. Kalau artisnya sama penontonnya puas, yang punya acara pasti puas. Yang punya acara itu biasanya produk, ya sponsor lah katakan. Mereka puas tuh semuanya tuh. Si sponsornya puas. Tapi bayangin, kalau sponsornya puas, kalau penontonnya nggak puas, nggak bagus tuh konser tuh. Nah, begitu juga artisnya puas, tapi penontonnya enggak. Kan ada juga kan artis kadang-kadang di panggung ngeselin juga kan. Effortnya jadi kurang. Jadi kurang. Jadi memang kalau disuruh pilih sponsor, artis atau penonton, kita pilih penonton. Karena penonton itu adalah rajanya di sebuah konser, jadi bukan artisnya. Nah, akhirnya penontonnya harus puas. Nah, untuk penontonnya puas, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, tidak mungkin panggung itu jaraknya berdekatan, satu misalkan. Dan sound itu secara teknis bisa dihitung. Jadi dia satuannya itu dB, itu desibel itu. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa suara itu, gelombang itu ada energi sebetulnya. Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi ada kekuatan. Ketika ada kekuatan, dia bisa dihitung. Nah, teman-teman di tim teknis pasti akan memberikan masukan kepada kita, kepada saya, kepada teman-teman bagaimana sound ini. Jadi kalau soundnya misalnya 1000 watt, itu berapa jauh efektifnya? Itu harus menjadi patokan kita agar supaya panggung 1 dengan panggung 2 tidak terganggu. Karena bayangin konser 1000 band itu panggung itu semua ada yang berbarengan main. Nah, ada yang berbarengan main. Itu sebabnya kita pilihnya di Cibubur. Nah, yang kedua kita pilihnya di ICE. Tapi di ICE panggungnya tidak banyak, panggungnya cuma 4. Hanya harinya ada 11 hari. Di Cibubur panggungnya 10, tapi cuma ada 2 hari.
Nah, karena di Cibubur setiap hari sama semua main. Nah, syaratnya adalah apa? Syaratnya bagaimana penonton itu puas. Untuk penonton puas tidak boleh suara itu panggung satu dengan lainnya terganggu. Itu mutlak karena penonton adalah segala-galanya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, kembali kepada penonton yang ada VIP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Biasanya konser seperti itu ada di indoor. Nah, sebetulnya teman-teman perlu tahu juga yang dimaksud VIP itu kan yang bahkan VVIP itu kan adalah tiket di mana harganya lebih tinggi, di mana seharusnya kepuasan penontonnya lebih dari kelas lainnya, lebih dari kelas lainnya. Nah, kalau kita bukan harus di depan yang VIP. Jadi kalau teman-teman perhatikan nanti juga kalau di konser-konser di YouTube segala macam itu nggak harus di depan sebetulnya. Jadi memang ada secara naluri orang mengatakan yang paling depan adalah yang paling mahal. Sebetulnya enggak sih, enggak juga, enggak harus di depan. Tapi kalau toh memang harus di depan ada konsekuensinya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita berapa kali bikin, bahkan Iwan Fals itu kita mainkan di JCC waktu itu barikadenya jauh. Jauh bagaimana? Jauh dari penonton pertama. Penonton yang paling depan itu minimal 5 meter agar tadi penontonnya enak. Terus bagaimana kalau di outdoor? Kalau di outdoor nggak bisa, harus makin dekat. Kenapa? Karena penonton outdoor karakternya pasti beda. Orang penonton outdoor pasti konsernya pengen seru-seruan. Nggak mungkin di outdoor itu kita bikin konser yang cuma romantisan, nggak, pasti seru-seruan. Jadi sekali lagi jarak menentukan tingkat kepuasan. Akan tetapi kita menyikapinya adalah penonton adalah rajanya, bukan artisnya, gitu. Oke. Jadi harus dipahami bahwa di sini sebenarnya kalau di konser itu adalah sebenarnya inti dari konser tersebut bukan hanya artisnya itu saja, tapi lebih utama itu penontonnya. Iya. Kalau artisnya udah rame tapi penontonnya effortnya nggak oke, sepi ya. Sepi ya. Iya, Coba tepuk tangan. Kalau ini konsernya seru mas. Kalau ini konsernya seru ini, tepuk tangan semua ini. Oke. Saya tuh lagi membayangkan, bayang ya kalau saya artis ya, tepuk tangan gitu ya. Ternyata. Ya, kalau satu, Ya. saja dia. Kalau misalnya konser orkestra Ya. outdoor enak gak gitu? Karena kan biasanya orang-orang yang nonton orkestra itu kan demennya kan sound quality banget ya. Nah, pernah nggak bikin konser orkestra outdoor tapi menikmati sound quality semua penonton enak gitu, nyaman, semua sweet spot di semua bangku penonton gitu. Ya. Untuk orkestra, teman-teman tahu ADMS kan? Mungkin saya orang terbanyak di dalam konsernya seorang ADMS. Ini kita deteksi paling banyak nih. Kita pernah tur juga, bahkan tur. Hanya sebagai contoh, eksklusivitasnya tidak di outdoor, hanya di GOR. Kita pernah main di UGM, main di GOR itu, si ADMS itu. Main di GOR, nggak harus di hotel, nggak harus eksklusif. Tadi pertanyaannya bagaimana, apakah mereka tetap enjoy ya? Nah, kalau di outdoor kita memang tidak pernah, kalau orkestra. Tapi di GOR pernah. GOR itu kan kayak outdoor juga kan? Karena namanya juga GOR kan. Sejauh ini main di GOR, justru orkestra itu yang saya tahu ya, itu jauh lebih mudah soundnya, jauh lebih mudah. Karena dia tidak mengandalkan efek-efek yang banyak. Efek itu yang sulit. Yang sulit cuma drumnya aja, karena butuh miking banyak kan kalau drum. Kalau yang lain enggak. Dan maaf, justru di konser orkestra itu kalau yang biasa nangin jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, karena jauh lebih tertib. Kenapa? Karena terukur, semua baca partitur soalnya. Oh gitu ya? Iya, lebih terukur, jauh lebih mudah. Hanya mikingnya memang banyak. Bisa ada 100, bisa ada 200. Iya. Disesuaikan dengan alat musiknya. Ya. Jadi jiwa-jiwa jurnalisnya langsung keluar semuanya ya. Bertanya, ada yang bertanya lagi? Sudah, kita sudahi preskon kali ini. Bukan preskon. Oke. Kita ngobrol aja di podcast. Terima kasih. Ini berasa preskon loh soalnya ya kan, karena ada tanya jawabnya ya. Jadi seru ini. Nanti kita preskon lagi ya dengan artis yang berbeda. Mas Koko, terima kasih. Siap, terima kasih, sama-sama. Kita mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Siap. Ngobrol lagi dengan ilmu yang lebih banyak. Siap. Ya kan? Terima kasih yang pastinya buat para pemirsa juga yang udah nonton kita di podcast SWI, Serikat Wartawan Indonesia. Yang pasti pesannya cuma ada beberapa pesan ya. Jangan lupakan orang-orang yang sudah
berusaha membuat kita lebih baik. Setelah itu juga jangan mengkritik dengan cara menghujat. Dan yang satu lagi, jangan lupa dari mana kita berasal. Begitu ya Mas Koko ya. Terima kasih, ketemu lagi besok dengan obrolan yang lainnya, dengan artis yang lainnya, atau juga dengan public figure yang lainnya. Bapak kalau mau ketawa-ketawa saja Bapak, umur saya belum closing Pak. Iya, terus kita sampai nggak kuat loh itu. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Intan pamit, sampai jumpa di podcast SWI Serikat Wartawan Indonesia Bicara